Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil izzati wal jalal alladzi amarna bi ikhlasil a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul quwwati wal kamal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsufu bil jamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-musalla bi-zilal wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi an-najin fadlan Allah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah pada malam hari ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul 'ashrah min al-hikam al-ata'iyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Maka berkata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-10, kata beliau, Al-a'malu suwar, Al-a'malu suwar qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Bermula, amal-amal adalah rupa-rupa yang berdiri, dan ruh itu amal adanya sirul ikhlas pada amal itu. Maksudnya hadis sekalian, bermula amal-amal, baik itu amal yang berupa jasmani atau amal berupa rohani, sembahyang atau amal-amal qalbi, hati, maka amal itu seperti jasad, dan ruh amal itu adalah ikhlas pada amal. Al-Imam Ibn Athaillah mencontohkan bahwa amal itu seperti badan. Kata beliau, amal itu seperti badan, sedangkan rohnya adalah ikhlas. Amal yang tidak ikhlas tidak punya roh, sedangkan jasad yang tidak punya roh akan dikubur, tidak dapat dimanfaatkan dan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "Man kana yuridu al-'ajila ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid." Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau dunia ini, kata Allah, maka kami segerakan baginya dunia itu. Jadi orang-orang yang ingin menghendaki kehidupan dunia, Allah segerakan dunia itu, Allah berikan dunia itu padanya. Atau siapa yang beribadah
untuk dipuji, Allah datangkan pujian itu. Allah berikan pujian itu. Jadi kalau kita beribadah hadirin sekalian, ingin dipuji oleh makhluk, Allah berikan pujian itu. Mudah bagi Allah. Atau barang siapa yang bersedekah supaya dihormati oleh orang, maka kehormatan itu akan datang kepadanya. Kita berbuat kebaikan, contohnya kita bersedekah, mengharapkan pujian, mengharapkan penghormatan, maka penghormatan itu akan diberikan Allah kepada. Tetapi kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 18 tadi, "Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Kemudian kami jadikan neraka jahanam, dia masuki dalam keadaan tercela dan dilaknat oleh Allah, madmuma madhura. Jadi hadirin sekalian, orang-orang yang berbuat kebaikan ingin dipuji oleh makhluk Allah, ingin mendapatkan penghormatan, maka ia akan mendapatkan penghormatan itu. Allah berikan pujian itu. Orang akan memuji dirinya, tapi Allah sediakan baginya neraka jahanam, dan dia dimasukkan dalam keadaan tercela dan terhina dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis ada disebutkan, hadis sekalian, sesungguhnya seorang hamba beramal dengan amal kebaikan, maka naiklah malaikat membawa buku-buku amal tersebut, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada malaikat tadi, campakkan catatan ini. Amal kebaikan tadi dibawa malaikat, serahkan pada Allah, dan Allah campakkan amal itu. Kenapa? Karena hamba beramal bukan karena aku, campakkan amal itu. Jadi hamba yang beramal bertahun-tahun karena makhluk, bukan karena Allah, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ikhlas. Hadirin dan hadirat sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis beliau, "Idza kana akhir zaman, صار ummati ثلاث فرق فرقة يعبدون الله خالصا وفرقة يعبدون الله رياء وفرقة يعبدون الله يستأكلون به الناس فيقول الله عز وجل للمخلصين اذهبوا إلى الجنة ويقول الآخرين اذهبوا بهم إلى النار." Jadi pada akhir zaman nanti, kata beliau Rasulullah SAW, jadilah umatku itu menjadi 3 kelompok. Pertama adalah kelompok beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, firqatun, atau kelompok beribadah karena riya, mengharap sesuatu dari makhluk karena riya, bukan karena Allah, karena riya. Dan yang ketiga adalah beribadah karena untuk mencari makan dengan manusia. Jadi hadis sekalian, kelompok yang pertama, idhabu ilal jannah, masuklah kamu semuanya ke dalam surga. Adapun kelompok kedua dan ketiga, idhabu ilal nar, masuklah ke dalam neraka. Maka apakah ikhlas itu? Selalu kita bicara tentang ikhlas.
Maka para ulama hadirin sekalian membagi ikhlas itu kepada 3 bagian. Al-ikhlasu ala salasati darajat. Ada 3 darjah. Ya, ada 3 tingkatan ikhlas. Tingkatan yang pertama, ifradul haqqi fi kasbil ibadah ma'a talabil hudud ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah ka hifdzil mali wal badani wa dukhulil jannati wan najati minan nar. Maksudnya adalah mengesahkan Tuhan pada tujuan ibadah yang dijalankan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini ma'aqabil hudud ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, tetapi beserta menuntut bagian-bagian dunia dan akhirat. Ini ikhlas darajat awal. Ikhlas tingkatan paling rendah hadirin sekalian. Ikhlas tingkatan orang awam. Harganya ada. Harga ikhlas seperti ini ada, tapi murah di sisi Allah. Ongkosnya ada, tapi murah hadirin sekalian. Jadi kalau kita ibadah dengan memakai ikhlas orang awam, ini sudah ada harganya. Harganya sudah ada, tapi murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia sembahyang karena Allah. Dia sembahyang karena Allah. Di samping dia sembahyang dan dia sembahyang ikhlas, dia meminta diluaskan rezeki, disehatkan badan, kemudian minta masukkan surga, dihindari dan api neraka. Ini ikhlasnya orang awam. Kalau kita masuk itu doanya, awam itu. Dari rumah kita datang ke madrasah, ikhlas. Ikhlas. Sembahyang. Habis sembahyang, ya Allah, panjangkan umurku. Itu minta. Murahkan rezekiku, sehatkan urusanku, mudahkan urusanku, sehatkan aku. Nah, ini ikhlas orang awam. Nampaknya gitu semua ya. Nampaknya begitu ya. Nampaknya. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, hindari aku dari neraka. Ini ikhlas orang awam. Makanya ada doa yang cantik dibacakan pada setiap Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita meminta keridhaan. Makanya dalam konsep tarekat kita ini, ilahi anta maksudi wa ridhaka maqbuli. Itulah poin terakhir. Yang lainnya utopi semuanya itu. Utopi semuanya. Itu jalur jalannya saja. Puncaknya itu ilahi anta maksudi wa ridhaka maqbuli. Keridhaanmu lah yang kuharapkan, yang kutuntut. Berzakat dia contohnya. Berzakat dia. Ikhlas. Memanglah kita diperintahkan untuk ikhlas. Keluarkan zakat. Ya Allah, tambahkanlah hartaku. Aso-asonya begitu. Ya, aso-asonya begitu. Sayang bapaknya, masih ada timbal baliknya. Ya kan? Makanya pada pertemuan sebelumnya sebutkan, kalau begitu itu namanya menyogok Tuhan. Ya, bersogok Tuhan. Ada timbal balik. Aku sudah sembahyang ya Allah, maghrib kok sehatkan aku. Ya Allah, aku sudah sembahyang maghrib berjamaah lagi Allah di masa murahkan rezeki. Allah tidak begitu.
Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Pengasih dan Penyayang. Ada wirid kita contohnya, amalan kita membaca surah Waqiah. Ikhlas, ikhlas. Berharap diluaskan rezeki. Berharap diluaskan rezeki. Nah, dulu kan gitu pelajaran. Dulu lah, zaman-zaman dulu, sekarang juga. Ini membaca surah ini, membaca surah ini, membaca surah ini. Kalau dibaca surah Waqiah, luas rezeki. Adakah salah? Tidak salah, ikhlas, tapi itu peringkat orang awam. Itu peringkat orang awam itu. Yang kedua, darajatul khawas, ifradul haqqi fil ibadah ma'a talabil hudud al-ukhrawiyyah kadukhulil jannah wan najat minan nar wal ma'rifat wal musyahadati wa iya. Mengesahkan Allah pada ibadah semata-mata karena Allah beserta tuntutan akhirat saja. Kalau tadi tuntutannya, permintaannya dunia dan akhirat. Kalau darjah yang kedua, dia ikhlas beribadah, yang mintanya bagian akhirat saja. Ya Allah, masukkan aku ke surga, lepaskan neraka, beri ma'rifah aku, beri aku musyahadah. Yang dimintanya bagian akhirat saja. Kalau begini cara meminta kita, naik tingkat kita, tapi jarang rasanya. Kepala kita sudah poli, kami minta sehat, itu baru terasa. Belum poli ini. Jadi bagian pertama minta bagian dunia, minta bagian akhirat. Itu darjah orang awam. Kalau darjah yang kedua, tingkat yang kedua, khawas namanya, dia ikhlas beribadah, permintaannya akhirat saja. Surga dan neraka, dia minta pada Allah ma'rifah, dia minta musyahadah dan lain-lainnya. Al-hudud al-ukhrawi, bagian-bagian akhir. Adapun peringkat yang paling tinggi hadirin sekalian, namanya darajatul khawas. Ikhlasnya itu khawas. Tahqiqul ibadah wal qiyam bi huquqir rububiyyah fil ibadah. Beribadah semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan hak Tuhan. Aku beribadah ini semata-mata karena Allah. Ya, sebagai hamba Allah, beribadah semata-mata karena Allah. Adapun tentang masuk surga dan masuk neraka, itu bukan urusan. Tak ada urusan itu. Jadi orang yang pada level ini, pada peringkat ketiga ini, mereka tidak akan meminta surga. Mereka tidak akan minta dijauhkan dari api neraka, apalagi minta disehatkan. Tercela bagi mereka, sangat tercela. Jadi kalau dia berzikir, itu hanya karena menjunjung perintah Allah, itu saja. Kalau dia berzikir, hanya semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah dan tidak ada perintah. Karena begini hadirin sekalian, kalau dia meminta sesuatu, tercelanya bagi mereka. Dan itu sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Mari kita ulang. Kalau mereka meminta sesuatu seperti kesehatan, rendah dalam pandang mereka dan tercela. Kalau kita tidak, goma. Apa minta? Kesehatan. Kesehatan ini Allah yang menciptakan. Sakit dari Allah juga. Pahala Allah yang menciptakan. Surga Allah yang menciptakan. Neraka Allah juga yang menciptakannya. Jadi
kalau yang saya sebutkan itu misalnya dan banyak hal-hal lain lagi, contoh-contoh lain, kalau itu yang Allah ciptakan, artinya makhluk. Kan begitu. Artinya makhluk. Pahala ciptaan makhluk. Ya Allah, lipat gandakanlah pahalaku. Nah, itu makhluk ciptaan. Pahala makhluk. Surga makhluk ciptaan. Neraka itu adalah makhluk. Kita adalah makhluk. Ya kan? Surga makhluk, kita makhluk. Jadi kata mereka, layakkah kita meminta makhluk meminta makhluk? Tidak layak. Aku ini ciptaan. Meminta ciptaan, ya Allah, berilah ciptaan untuk apa? Itulah tingginya kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka. Jadi yang kita minta itu adalah pencipta kesehatan itu, pencipta pahala itu, pencipta surga itu, dan pencipta neraka. Siapa? Allah. Makanya hadirin sekalian, 3 tingkatan ini berbeda amal ibadah. Tentu berbeda permintaannya. Kalau berbeda permintaannya, berbeda konsep doa. Kalau doa kita udah bisa kita bacakan. Ada orang bertanya, macam mana Ustaz berdoa ini? Berdoa ini ada syurut doa, ada berdoa ini. Ya, berdoa itu kan begitu. Tangan ini menghadap langit, kita tuh muka gitu menghadap tapak kanan. Begitulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian juga, para ulama begitu doanya. Tidak masalah. Karena dalam ceramah-ceramah di YouTube itu ya, saya dengar Rasulullah pun doa begini. Hampir nampak pujian. Begitulah nampaknya itu. Nampak begini. Itu doa seperti itu dalam keadaan tertentu. Namanya emergency, kritis, dalam keadaan kritikal, dalam keadaan yang sangat penting betul. Dan Rasulullah berdoa seperti ini hanya sekali 2 kali aja, khususnya masyhurnya pada perang Badar. Itu penting betul, maka harus angkat tinggi-tinggi. Jadi kalau Tuhan berdoa begini setiap hari, penting aja doanya. Jadi kamu boleh apa ganti tanya? Siapa yang penting? Salah, tidak salah, karena dia memandang doa itu penting. Jadi hadirin sekalian, kalau ikhlas ini dibagi 3, maka dalam berdoa pun kita sesuaikan. Kalau kita orang awam ini, jangan cukup-cukup memakai doa khawasul khawas. Jangan. Itu bukan ada dalam munajat itu yang pernah saya sebut. Wali Allah bernama Mahmud. Dia kan benci dunia, benci akhirat. Jadi kalau kita berdoa, misalnya orang dengar, ya Allah, aku sangat bencikan dunia dan bencikan akhirat. Orang heran. Kenapa ini? Kenapa ya? Ada juga tuan-tuan dan hadirin sekalian, ada hamba Allah itu meminta panjang umur. Jangan kita samakan doa kita dengan doa dia. Kita minta panjang umur itu karena kita cintakan dunia, ingin berumur panjang. Tapi ya Allah, panjangkan umur. Kenapa? Karena aku merasakan nikmatnya ketika aku setiap kali aku salat tahajud. Jadi hamba tadi setiap kali dia melaksanakan salat tahajud merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ma'rifat itu luar biasa. Nikmat.
Oleh karena itu ya Allah, panjangkan umurku karena itu. Karena kalau aku mati nanti, aku tak ada hari lagi. Kita kalau sudah mati, taklif ada lagi, beban agama itu ada lagi. Menyandar gitu. Di akhirat di surga menyandar gitu. Alal arai. Wah, itu hebat surga ini. Alal arai. Alal arai kita di atas pelaminan aja. Tidakkah tuan-tuan ingat ketika kita berada di atas pelaminan? Indah atau tidak? Nah, begitulah di dalam surga. Itu pelaminan dunia, belum lagi pelaminan akhir. Tak apa saya sebutkan lagi contoh, dan saya suka mencontohkan Rabi'ah Adawiyah. Memang saya suka mencontohkan doa ini, walaupun berulang-ulang. Doa yang sangat populer. Nah, ini orang yang sudah pada level yang sangat tinggi. Konsep itu kalau Abu Yazid al-Bustami al-Ittihad. Dalam kajian tasawuf itu tentu sekalian itu ada konsep-konsepnya. Al-Hulul, ada al-Ittihad, ada di al-konsep Rabi'ah Adawiyah dalam kajian-kajian di dunia kampus itu namanya al-hub cinta. Jadi Rabi'ah Adawiyah dalam mencintai Allah ini luar biasa, sehingga kata beliau, kalau aku sholat ya Allah mengharapkan surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Jadi kalau kita sembahyang maghrib mengharapkan surga, jauhkan. Kalau aku beribadah ya Allah takut akan nerakamu, masukkan. Kan tak berani kita mendoai seperti ini. Ada imam bila satu kali imam itu tak ada, dan tak boleh, karena bukan level. Tapi aku beribadah kepadamu ya Allah bukan karena surgamu, bukan karena nerakamu, semata-mata karena cintaku kepadamu. Levelnya sudah sampai ke situ. Ibarat siswa atau murid SD kepada murid SD itu mau libur bulan puasa, kata kepala sekolah, minggu depan kita akan puasa Ramadan. Barang siapa dari murid-murid ini sempurna puasanya 30 hari, maka sekolah akan menghadiahkan kepada muridnya. Itulah pengumumannya. Setelah hari raya libur, masuk lagi, kumpul lagi para istri. Ditanya, siapa yang puasa pada bulan puasa itu? Semuanya kehilangan. Kia itu puasa mana pun. Kau hadiah. Jadi maunya puasa SD itu, puasa SMP, SMA sampai universitas maunya beda. Itulah yang mau kita latih. Itu yang mau kita latih. Konsep itu adalah maksud. Jadi pada akhirnya bila kita berpuasa bukan mengharapkan itu, ilahi anta maksudi wa ridhaka maksudi. Itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apabila 3 jenis ikhlas ini ada pada diri kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal ibadah kita sudah hidup. Dia ada harga pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketiga ikhlas ini hidup, ada harganya pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, peringkatnya saja yang berbeda. Ibadah boleh diberi ganjaran 10, boleh diberi ganjaran 20, 100 dan lain-lainnya, bergantung kualitas amal ibadah. Kalaupun ada disebutkan hadirin sekalian, seorang hamba yang melaksanakan salat sunat subuh, maka pahalanya adalah dunia dengan segala isinya. Dunia dengan segala isinya. 2 rakaat saja. 2
rakaat sunat subuh pahala dunia dengan segala isinya. Tapi kita mesti ingat 2 rakaat itu 2 rakaat yang diterima Allah. 2 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pandang-pandang sholat sunat kita. Kita pun tak tahu, tapi kita rasa sesembahyang tanpa ini. Ada saja gangguan-gangguan di dalam kita melaksanakan sholat-sholat itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, bagaimanakah caranya menerapkan ikhlas dalam beribadah? Jadi kalau begitu pentingnya ikhlas ditanamkan dalam setiap amal ibadah, bagaimana caranya kita menerapkan ikhlas itu pada amal-amal supaya kita ikhlas? Yang pertama, caranya itu merenungi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menggemari ikhlas dan menakuti riya. Bukalah, bukalah kalau ada HP Google, is'alu ila Google, tanya pada Google itu macam mana ayat-ayat atau hadis-hadis yang menggemari ikhlas dan menakuti dia. Yang mau baca. Nah, itu salah satu cara kita dalam menghadirkan ikhlas. Dalam riwayat bahwa orang yang tidak ikhlas ini, hadirin sekalian, dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya ada dalam riwayat sebutkan orang yang tidak ikhlas ini dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disuruh masuk surga. Disuruh masuk surga. Udah di pintu, ditutup pintu. Kalau masuk ya lah. Sholat sini. Ikut masuk ditutup. Mau minta sholat? 2 kali tak enak. Kenapa? Pertama disuruh masuk surga. Ketika masuk surga tutup, dihantar ke neraka. Itu 2 kali. Kalau masuk surga terus lain ceritanya. Disuruh sudah sampai di pintu tutup itu. Jangankan di surga, kita datang ke rumah orang saja, baru kita naik tangga pertama ditutup, dihompehi pintu. Mengapa? Itu baru di dunia. Ya. Kalau di dunia bisa balik lagi, malam buta apa tuh? Kalau di dunia masih boleh membalasnya. Kalau di akhirat tak boleh, tuan-tuan serta hadirin sekalian. Disuruh masuk surga, sampai di surga ditutup pintu, dimasukkan ke neraka. Itu azab. Belum masuk neraka sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua adalah menyembunyikan amal-amal soleh, baik ketika melakukannya atau sudah melakukan. Ini penting. Sembunyikan. Jangan kita ceritakan. Kalau kita ada amal baik, biarlah hari-hari yang berputar itu memberitahu kepada orang. Begitulah kata penjaga. Biarlah hari-hari yang 7 hari itu berjalan mengabari kepada orang bahwa si fulan ini orang baik. Tapi kadang kita tidak sabar. Terkadang begini tuan-tuan dan sekalian, kita bersedekah di mana? Jauh di silam. Sedekah kita jauh di silam. Tapi di silam kita bisa stop. Kesian aku nengok si fulan dan kasih. Habislah. Apalagi yang kita beri itu donga, itu menyakiti hati. Jadi apa yang kita beri, diam saja. Biarlah waktu yang beritahu kepada manusia bahwa kita orang baik, walaupun kita sudah mati. Dan biasanya setelah mati baru tahu orang. Setelah mati baru orang tahu bahwa fulan bin fulan ini adalah dari golongan orang-orang baik. Itu banyak kejadian, ada orang meninggal dunia.
waktu di tanah perkuburan itu, waktu menguburkan atau bertahlil, kita lihat di kantin itu ada orang-orang yang tidak kita kenal. Kita tanya, Tuhan dari mana? Dari tempat yang jauh. Kenapa Tuhan datang kemari? Keringat saya akan kebaikan. Tapi kita tak sobat. Ya, kita tak sobat. Terkadang kita baru berjalan 1 hari 1 malam, kita naik kapal tobang, contohnya. Kapal tobang kita tak sobat, kita ceritakan bahwa kita naik kapal tobang. Kenapa punya? Saya kapal tobang macamnya lah kan. Biarlah orang tahu. Karena apabila kita menceritakan hal itu, maka ada kerugian bagi kita. Apalagi kebaikan-kebaikan yang kita buat kepada orang lain. Yang ketiga, hadirin sekalian, memutus tamak daripada makhluk. Cara kita mendapatkan atau menerapkan ikhlas itu, yang ketiga adalah memutus tamak daripada makhluk. Selama kita masih tamak dengan makhluk, maka sulitlah atau susahlah kita ikhlas. Selama masih ada kita menghendaki dari makhluk, masih memerlukan makhluk, susah. Contoh, kita ingin makhluk itu sayang kepada kita. Kan ada doa itu. Doanya kanjeng, ya Allah, jadikanlah manusia sayang kepadamu. Doanya bukan begitu. Jangan kita minta supaya manusia sayang kepada kita. Ya Allah, sayangilah aku. Bukan kita minta pada Allah supaya manusia sayang pada kita. Kita minta Allah sayang pada kita. Kita ingin makhluk itu sayang pada kita. Kita ingin makhluk itu hormat pada kita, mencintai kita, memberi sesuatu pada kita, atau makhluk itu memilih kita. Maka selama itu ada dalam hati kita, maka selama itu pula sulit kita untuk ikhlas. Oleh karena itu, hadirin sekalian, putuskan harapan-harapan pada makhluk. Jangan berharap. Nanti kalau berharap biasanya mengharapkan. Putuskan harapan-harapan pada makhluk. Jadi berharap pada siapa? Pada Allah. Allah yang menyelesaikan segala urusan kita. Bukan manusia dan bukan harta. Bukan manusia dan bukan harta. Yang menyelesaikan urusan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bangkit tengah malam memohon, meminta kepada Allah, lama-kelamaan muncul inspirasi. Kemudahan-kemudahan Allah berikan yang tidak kita sangka-sangka. Yang keempat, dengan selalu latihan dan berjuang untuk menerapkan ikhlas itu, latihan dan berjuang. Ini contohnya. Ada dalam satu riwayat, ada seorang saleh, hamba yang saleh, 10 tahun sholat di shaf pertama. 10 tahun sholat di shaf pertama, sehingga pada suatu hari dia masuk terlambat, maka beradalah dia pada shaf kedua dan ketiga. Menyesal ya. Terkadang kita milih yang paling belakang. Dalam bahasa Islam, nomor corot. Itu ya, nomor corot ya. Hadirin sekalian, maka dia memandang sholatnya yang 10 tahun itu ya, lalu dia qadha sholat-sholatnya. Dia qadha. Begitulah. Mana coba boleh try. Jadi namanya latihan. Jadi namanya latihan. 10 tahun dia terlambat. Makanya hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, makanya kita kan sudah ada perubahan. Allah Akbar, kita bangun. Kenapa kita bangun? Supaya kita siap. Itu bangun itu berpahala. Karena kita menyambut seruan muadzin qomat. Diserunya kita bangun. Allah Akbar, Allah besar, kita bangun.
sambil kita merapatkan shaf, mana yang tidak elok diluruskan. Nanti kalau ada yang duduk di sini pas qomat, ya Allah Akbar, dia sudah mulai menyusun shaf. Ya, kita rapatkan, ya rapatkan shaf lagi, ya jangan sampai PPL, bantuan agama ini, ya yang sedang-sedang. Yang kelima, menerapkan ikhlas ini, berdoa agar diberikan ikhlas. Contohnya, Allahumma rzuqni al-ikhlas fil amal. Nah, boleh. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil amal, boleh. Atau dalam dengan malam, ya Allah, anugerahilah aku khusyuk dalam setiap amal ibadahku, ya. Berikan aku ikhlas dalam setiap amal ibadahku, ya Allah. Yang keenam, sohbatul mukhlisi, bersahabat dengan orang-orang ikhlas. Atau bacalah sejarah para sahabat. Sejarah para sahabat yang mereka mukhlisun semuanya dalam menafkahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ittifaq bi ilmillah, biarlah Allah saja yang tahu. Maka berkata para ulama hadirin sekalian, barang siapa beramal 4 perkara disertai 4 perkara yang lain, atau tanpa disertai 4 perkara yang lain, maka dia tidak dapat manfaat dari amalnya. Ada 4 amal, tidak disertai 4 amal lain, maka dia tidak mendapatkan manfaat dari amalnya. Yang pertama adalah al-khawfu biduni hadarin, takut tapi tidak waspada. Takut Allah tapi maksiat. Takut maksiat itu. Yang kedua, ar-raja biduni talab, mengharap tapi tidak mencari atau mengharap rahmat Allah, yang tapi tidak ibadah. Mengharap rahmat Allah tapi tidak ibadah. Pada rahmat Allah yang akan datang apabila kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-istighfaru biduni nadam, minta ampun tapi tidak menyesal. Ini salah, taubat yang salah. Minta ampun tapi tidak menyesal. Hari ini minta ampun, esok ulang lagi. Yang keempat adalah al-amalu biduni ikhlas, amal tanpa ikhlas. Inilah hadirin dan hadirat sekalian, 4 amal yang tidak disertai 4 amal, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari amalnya. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya adalah Allah masukkan kita dalam surga Allah itu bersama orang-orang yang saleh atas ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhimna bis-shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.